Kenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan video tentang enzim. Dengan saya, Aditolia Putri dengan NIM B1A025186. Saya Siva Fauzia dengan NIM B1A025187. Saya Syifa Wulan Pramesti dengan NIM B1A025202. Saya Ngun Oleh Ibrahimi dengan NIM B1A025214. Saya Salsabian Faiza dengan NIM B1A025227. Saya Cornelia Talitani Larsa dengan NIM B1A025210. Saya Muhammad Toy Sulaiman dengan NIM B1A025218. Saya Nurtu Yudono dengan NIM B1A025219. Selamat menyaksikan. Coba bayangin, di dalam tubuh kita ini banyak reaksi kimia yang harus berjalan setiap harinya. Tapi, ada masalah kecil yang muncul. Aduh, aku gak bisa berubah jadi produk nih. Energinya terlalu tinggi. Gak kuat ngelewatin bukit energi. Ya gimana aku bisa lahir kalau kamu gak bereaksi dulu? Nah, kayaknya mereka butuh hal yang spesial banget ini. Tenang, aku datang. Aku enzim, katalis biologi sejati. Tugas aku mempercepat reaksi. Tapi aku tidak ikut bereaksi ataupun rusak. Serius, kamu bisa bantu aku berubah jadi produk lebih cepat? Tentu bisa, asalkan bentukmu cocok dengan sisi aktif aku. Aku tidak bisa kerja sembarangan, jadi harus cocok seperti kunci dan gembok. Kok nggak pas ya? Ya, bentukmu belum cocok. Coba atur posisi sedikit. Nah, ini dia yang disebut model kunci dan gembok dari ML Teacher, yang mana enzim hanya bekerja kalau misalkan substratnya ini pas dengan sisi aktif. Yes, akhirnya aku jadi produk. Makasih enzim. Santai aja, aku masih bisa kerja lagi kok. Aku nggak rusak. Aku beda dikit bentuknya. Bisa tetap kamu bantu nggak? Coba sini deh, aku bisa fleksibel loh. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan model modern atau inclusive model, karena enzim ini hanya sedikit menyesuaikan dengan bentuk yang pas. Nah, dengan ini tidak sekaku pada kunci dan gembok yang sebelumnya. Enzim, aku bantu ya. Tanpa aku, kadang kamu nggak bisa kerja optimal loh. Bener banget, beberapa enzim memerlukan kofaktor biar tetap aktif. Bisa dari ion logam ataupun molekul kecil. Halo, aku mirip substrat loh. Aku rebutan tempat di sisi aktifmu. Aduh, minggir deh. Kau bukan pasangan asli aku. Aku nggak usah rebutan tempat. Aku cukup nempel di sisi lain. Dan tada, bentukmu langsung berubah. Sekarang substrat nggak bisa masuk kan? Kalau inhibitor ini dibikin menjadi dua jenis, yang pertama ada non-kompetitif, yang kedua ada kompetitif. Nah, yang kompetitif ini terdapat persaingan di dalam substratnya, sedangkan non-kompetitif ini mengubah enzim agar tidak bisa bekerja secara optimal. Halo enzim, aku bisa jadi teman kamu atau musuh kamu nih. Kalau suhunya pas, kamu kerja cepet banget. Tapi kalau suhunya kepanasan... Aduh, aku denaturasi. Bentuk aku rusak. Hehe, maaf ya. Tapi kalau terlalu dingin, kamu juga lelet kerja kan? Nah, benar banget, enzim ini bekerja optimal sehingga pada suhu dan pH tertentu. Kalau misalkan dia terlalu panas, akan rusak. Bahkan dalam keadaan yang terlalu dingin, dia itu bisa rusak atau memperlambat reaksi. Nah, ini baru ideal. Reaksi siap jalan lagi. Contohnya yang ada di dalam tubuh kita ini ada enzim amilase yang ada di air liur kita, yang mana tugasnya ini memecah saripati gulanya ini menjadi molekul yang sederhana seperti glukosa dan maltosa. Tadinya aku hambar banget. Tapi begitu amilase datang, aku berubah jadi manis. Makanya kalau kamu mengunyah roti lama-lama, rasanya makin manis itu karena kerja enzim amilase. Dari drama tersebut kami dapat menyimpulkan bahwa Aku enzim, aku katalis biologis yang mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi. aku substrat. Aku cuma minta bereaksi kalau bukan otomatis. Aku kofaktor. Aku bantu enzim biar bisa kerja secara maksimal. Kita Kita boleh dong, tapi penting juga biar tubuh
agar tubuh dapat mengatur kecepatan reaksi. Suhu, kondisi lingkungan yang pas itu kunci biar enzim gak rusak dan tetap aktif. Aku produk dan hasilnya reaksi kimia di tubuh bisa jalan cepat dan efisien. Sekian dari Rita, peran yang mana? Terima kasih.